apa kabar anakku semua? Sehat-sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Septi, dan di kesempatan kali ini insya Allah kita akan memahami atau mempelajari mat farqi. Baik anak-anak semuanya, mari kita mulai pelajaran kita kali ini. Silakan disimak ya pengertian terlebih dahulu. Pengertian mat farqi. Mat farqi ini adalah salah satu hukum mat yang terjadi dari pertemuan antara mat badal dan huruf yang bertasdis. Nah, kenapa bisa dinamakan mat farqi? Nah, karena bacaan mat tersebut itu untuk membedakan bahwa hamzah tersebut adalah hamzah yang digunakan untuk bertanya. Jadi artinya itu apakah? Seperti itu ya, atau bisa juga disebut dengan nama mat istifham atau pertanyaan. Cara membaca mat farqi, durasi panjang bacaan mat farqi ini adalah 3 alif atau 6 harakat. Dan contoh bacaan mat farqi ini memang jarang ya, namun walaupun jarang, kita harus tetap mempelajari bagaimana cara membaca mat tersebut ya. Di dalam Al-Quran khususnya mat farqi ini hanya terjadi 4 tempat saja, yaitu pada surat Al-An'am. Nah, di ayat ada An-An'am ini ada 2, yaitu yang pertama 143 dan yang kedua ayat tersebut 144. Dan yang kedua ada di surat Yunus ayat ke-59. Dan yang ketiga ada di surat Al-Naml ayat 59. Nah, nanti kita bahas contoh satu persatu ya. Sekarang kita bahas contoh satu persatu. Yang pertama ada di surah Al-An'am di 2 tempat. Yang ke-1 ada di ayat ke-143 dan yang kedua di ayat 144. Dan lafaznya sama seperti ini ya. Baik, kita bacakan dulu. Qul azzakaraini harrama amil unsayain. Baik, seperti yang kita bahas bahwa mat farqi itu adalah pertemuan antara mat badal dan huruf yang bertasdid seperti ini, dan huruf yang bertasdid yaitu za. Kenapa bisa disebut mat farqi? Karena untuk membedakan bahwa hamzah di sini hanya untuk bertanya, digunakan untuk bertanya. Seperti itu. Nah, untuk membedakannya yaitu dengan cara memanjangkan bacaan hamzah tersebut 6 harakat ya. Jadi cara membacanya pada 6 harakat. Pertama panjangkan terlebih dahulu 6 harakat, lalu tasdiskan ke huruf yang di depannya, yaitu huruf yang kita bacakan. Qul azzakaraini harrama amil unsayain. Seperti itu ya. Nah, ini adanya di surat Al-An'am ya, di 2 tempat ya, sama bacaannya seperti ini. Baik, kita ke contoh berikutnya. Contoh yang ketiga yaitu ada di surat Yunus ayat ke-59 ya. Mari kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Allahu azina lakum. Nah, bacaan di sini dihukumi mat farqi. Kenapa bisa disebut mat farqi? Karena untuk membedakan bahwa hamzah di sini adalah hamzah untuk bertanya ya, yang dinamakan hamzah di istifham, dan cara membaca farqi itu adalah 6 harakat 3 alif ya. Lalu panjangkan terlebih dahulu, lalu tasdiskan ke lafaz Allah ya.
Kita bacakan lagi ya. Qul Allahu azina lakum. Seperti itu ya. Dan ini ada di surat Yunus ya. Dan contoh yang keempat atau yang terakhir itu di surat An-Naml ayat ke-59 ya. Kita bacakan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu khairun amma yusyrikun. Nah, ini juga sama, bacaan hamzah di sini dihukumi mad farqi karena untuk membedakan di sini digunakan untuk bertanya, yaitu hamzah istifham. Artinya pertanyaan. Cara membaca mad farqi itu 6 harakat atau 3 alif. Pertama, panjangkan dulu hamzah, lalu ditasdidkan ke huruf la, ke lafaz Allah ya. Allahu khairun amma yusyrikun. Adanya di surat An-Naml ayat ke-59 seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya disebut mad farqi ini adalah untuk membedakan bahwa hamzah di ayat-ayat tersebut, di 4 tempat tersebut, itu adalah hamzah istifham atau untuk pertanyaan yang digunakan untuk bertanya. Dengan cara membedakannya dengan cara memanjangkan hamzahnya 6 harakat atau 3 alif. Kita bacakan lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul adzakaraini harrama amil unsayain. Qul Allahu azina lakum. Allahu khairun amma yusyrikun. Seperti itu ya. Baik anak-anakku semua, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.